Jumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas pada saat ini adalah lawan diabetes mellitus tipe 2. Lawan DM tipe 2 artinya tantangan mengubah pola hidup kita ke pola hidup yang lebih sehat. Untuk memulainya tentulah membutuhkan tekad yang bulat agar tidak terlambat. Bersama-sama kita temukan solusi yang tepat. Untuk itu tetaplah bersama kami karena saat ini sudah hadir bersama kita di studio Sir Friendly Pitoy. Sir Friendly menamatkan gelar sarjana keperawatan dari Universitas Kelabat di tahun 2012. Selanjutnya meraih gelar nurse di tahun 2013 dari UNAI, Universitas Advent Indonesia. Sebelum kemudian meraih gelar Magister of Science in Nursing pada tahun 2019 dari Adventist University of the Philippines. Sempat melayani sebagai perawat di Rumah Sakit Advent Manado dan sebagai paramedik di PT Mutiara Medical Service Jakarta. Saat ini sejak tahun 2019, Sir Friendly Pitoy dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat Air Madidi. Tanpa berlama-lama lagi kita menyapa narasumber kita, Sir Friendly Pitoy. Halo Sir. Halo. Kabarnya ini gimana? Sangat luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Ini kalau di fakultas atau di mahasiswa itu seringnya enaknya dipanggil Sir siapa nih? Sir Friendly atau Sir? Kalau di kalangan mahasiswa bisa dipanggil Mener, Sir. Okay. Tapi kalau kerabat di lingkungan sekitar ada yang panggil Friendly, Randy, Andy, ya senyamannya aja panggil apa. Oke, jadi bisa saya pilih Sir Andy? Bisa. Boleh. Oke, baik. Baik, kita akan segera ya Sir Andy untuk membahas topik kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa tentunya. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu sekali lagi. Kami memohon agar kiranya ya Tuhan penyertaan-Mu yang sama menjadi bagian kami khususnya pada saat ini. Pada saat kami rindu untuk belajar lebih banyak bagaimana agar dapat menjaga kehidupan kami khususnya tubuh kami agar tetap sehat. Dapat dijauhkan dari penyakit diabetes tipe 2 ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan bersama-sama juga dengan Sir Friendly Pitoy yang sudah saat ini bersama-sama dengan kami di studio. Bantu dia agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan menjadi berkat bagi semua pendengar sahabat live sekalian. Ya Tuhan, hanya ini doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali ke narasumber kita Sir Friendly Pitoy, masih dengan topik lawan diabetes tipe 2. Oke, Sir Friendly, ini saya mau bertanya sehubungan dengan lawan diabetes tipe 2. Pertanyaannya simple, apa bisa kita lawan nih? Kata lawan ya. Kata lawan mungkin cocoknya kalau seandainya belum terdiagnosa diabetes. Karena kalau dia sudah terdiagnosa diabetes, kata yang menurut saya cocok itu kita mengkarantina. Karena kenapa? Diabetes itu pada saat didiagnosa diabetes mellitus itu berarti sudah melewati beberapa tahap yang bisa dikatakan kronis. Karena penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis yang sering menyerang manusia berdasarkan pola hidup mereka. Nah, kalau seandainya dia belum terdiagnosa, saya bisa katakan lawan untuk melawan supaya penyakit ini tidak datang. Dengan kata lain,
faktor-faktor penyebabnya kita bisa cegah duluan. Tapi kalau sudah terdiagnosa menjadi diabetes mellitus, kata lawan tidak akan berguna lagi karena ini tidak bisa sembuh. Kata yang paling tepat adalah mengkarantina. Kita hidup bersama dengan penyakit ini, damai sejahtera bersama dengan dia tanpa ada komplikasi. Oke, jadi dengan kata lain kalau kita lawan, kalau kita belum kena ya. Iya. Kalau sudah terkena, kita hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan penyakit tersebut tanpa ada komplikasi. Dengan kata lain sudah tidak bisa disembuhkan lagi, bagaimana? Benar sekali. Saya bilang tidak bisa disembuhkan lagi karena diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang terjadi akibat kerusakan suatu organ yang menghasilkan insulin atau insulinnya ini dihasilkan tapi tidak sensitif lagi. Ada dua tipe, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah terjadi kerusakan pada pankreas di mana kalau normalnya gula masuk ke dalam peredaran darah, dia akan dirubah menjadi energi di dalam sel. Nah, pada saat proses perubahan energi tersebut, saat gula darah mau masuk ke dalam sel, ada yang dibutuhkan yang namanya insulin. Insulin ini dikeluarkan oleh organ yang namanya pankreas. Nah, pada saat diabetes tipe 1 ini terjadi, insulinnya tidak ada. Karena berbagai faktor, apakah pankreasnya tidak ada, atau rusak, atau terkena kanker. Kalau sudah tidak ada, otomatis ini permanen, tidak ada. Jadi tidak bisa disembuhkan. Kecuali ya ambil pankreas baru, ditaruh di dalam tubuh manusia, tapi jarang sekali ada seperti itu. Kalau tipe 2, sensitivitas dari reseptor penerima insulin tadi itu sudah tidak sensitif lagi dia. Atau insulinnya yang tidak sensitif untuk pergi ke reseptor. Satu lama-kelamaan insulin ini pankreasnya akan berusaha untuk kayak mengkompensasi. Ini kenapa insulin saya tidak digunakan. Dia akan produksi banyak-banyak. Saking banyak diproduksi akan satu waktu di mana ini pankreas akan aus dan tidak bisa bekerja lagi. Nah, di situ kita membutuhkan insulin pengganti, obat insulin. Makanya saya bilang tidak bisa diobati karena pankreasnya yang akan rusak nantinya. Ujung-ujungnya mau tipe 1 atau tipe 2 pasti akan ada efek di pankreasnya. Dan saat terdiagnosa diabetes mellitus, disitulah keadaan di mana ini tidak bisa atau sulit sekali untuk disembuhkan. Dan caranya adalah kita hidup berdampingan dengan diabetes mellitus ini. Yaitu mengkontrol kadar gula darah dalam batas normal. Karena penyakit ini, saya lupa mention tadi, bahwa penyakit ini adalah penyakit di mana kadar gula darah ini berada di ambang batas normal atau di atas dari kadar normal gula darah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, baik. Nah, bagaimana, apakah ada cara untuk cegah pada seseorang yang sudah terlanjur memiliki beberapa faktor resiko? Ini sebelum terjadi ya, sebelum terjadi diabetes mellitus. Yang kita perlu tanamkan dalam pikiran kita bahwa diabetes mellitus ini berhubungan dengan gula. Jadi gula di dalam darah itu terlalu tinggi. Yang keadaan gula ini sudah lama sekali dan ini tidak kunjung turun lagi. Dan kita mengetahui bahwa permasalahannya udah berada di insulin contohnya. Nah, kalau masalahnya gula di dalam darah, berarti yang harus kita lakukan adalah kurangi memasukkan gula ke dalam darah dan perbanyak penggunaan gula di dalam darah untuk digunakan menjadi energi supaya gulanya habis. Jangan habis, dalam batas normal. Jadi kurangi yang kita masukkan dan perbanyak yang kita keluarkan. Kalau literally apa yang saya mau katakan adalah kurangi apa yang kamu makan yang manis-manis dan gunakan yang gula sudah di dalam tubuh kita dengan cara dirubah menjadi energi. Kalau dirubah jadi energi berarti harus bergerak supaya ada energi. Gulanya akan terpakai. Intinya itu, dari makanan dan aktivitas. Kurangi makanan manis dan bergerak agar supaya gulanya itu semakin sedikit di dalam darah. Oke, jadi intinya adalah kita untuk menjaga agar itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya. Nah, untuk menjaga itu, apa saja makanan yang bisa dikonsumsi sehubungan dengan mereka yang sudah terlanjur terkena diabetes tipe 2 ini? Di sini saya mau bilang, saya tidak mendiskreditkan beberapa produk atau beberapa bahan makanan. Kalau kita makan makanan dan bahan makanan itu terasa manis, intinya di dalam itu ada glukosa atau ada gula. Produk bentuk apapun gulanya, hasil akhirnya akan menjadi gula sederhana dan itu akan menjadi gula di dalam darah kita. Entah itu buah-buahan, sayur-sayuran, atau produk roti-rotian, atau kue, snack. Itu semuanya kalau terasa manis, sudah pasti di situ ada kandungan gulanya. Kalau ditanyakan mana yang bagus, di situ tergantung
tergantung kesehatan dari makanan tersebut. Saya bisa katakan yang lebih sehat adalah produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena gula di buah dan sayur itu sama saja dengan gula yang ada di roti dan gula yang ada di pemanis-pemanis buatan, soda, itu sama hasil akhirnya akan jadi gula kompleks atau gula sederhana yang bisa dipakai menjadi gula darah. Nah, ada satu teori atau penelitian atau teori-teori juga di buku-buku mengatakan bahwa kalau kita makan gula yang dalam produk serat tinggi, itu bagus dalam tubuh kita. Nah, di situ di teori mengatakan bahwa gula yang dari serat tinggi atau buah-buahan, sayur-sayuran pada saat kita makan, apabila memiliki serat tinggi, saat dia bercampur dengan cairan lambung, makanan yang sudah bercampur dengan cairan lambung, dia akan menjadi lebih kental. Saat dia menjadi lebih kental, disitulah terjadi penyerapan gula yang pelan. Nah, ini sangat cocok sekali bagi penderita diabetes mellitus. Kalau Anda pilih dua bahan makanan ini ada gulanya, bahan yang B ada gulanya. Dua-dua kita makan. Yang satu yang tinggi serat itu saat masuk di lambung, penyerapan gulanya semakin pelan. Tapi yang satu yang tidak seratnya cepat sekali diserap gulanya. Kamu mau pilih mana kalau seandainya kamu itu adalah penderita diabetes mellitus? Tentunya yang pelan-pelan ya. Nah, berarti yang tinggi serat kan? Iya. Nah, juga yang saya mau tekankan di sini, serat ini bukan cuma bagus untuk di gula saja, tetapi untuk usus kita, lambung kita, karena di usus kita juga ada yang namanya bakteri baik. Saya tidak tahu kalau juga pernah dengar tentang cerita tentang bakteri baik yang ada di usus kita. Itu bakteri itu didapatkan pada saat kita lahir dan bayi tersebut menerima susu pertama kali dari ibunya. Dan di situ akan berkembang bakteri baik di usus. Dan bakteri itu fungsinya adalah membantu proses pencernaan kita. Makanan yang tidak tercerna di lambung akan dicerna juga di usus. Dan itu akan membantu. Nah, serat juga sangat bagus bagi bakteri-bakteri baik tersebut. Jadi dari gulanya dia bisa membantu untuk penderita diabetes dan juga bisa membantu untuk bakteri-bakteri baik ini. Jadi kalau mau makan, kalau saya rekomendasikan mau makan gula untuk energi, makan saja gula yang memiliki serat tinggi agar supaya baik untuk penderita diabetes mellitus. Oke, baik. Jadi salah satu cara untuk mengenal mana yang baik dan tidak itu dengan rasa di lidah kita ya, apakah ini manis atau tidak. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki atau kehilangan kepekaan terhadap rasa? Contohnya ada yang sudah terbiasa makan yang manis-manis, tentunya mereka sudah terbiasa, jadinya sulit untuk membedakan ini benar-benar manis dan tidak. Bagaimana tanggapan? Ini ada dua pandangan menurut saya. Pandangan pertama adalah mungkin ini bukan masalah indera perasa tetapi selera. Ada orang yang pura-pura tidak merasakan tapi untuk mengkamuflase seleranya. Toh saya sudah terbiasa makan itu, susah untuk dihentikan, bilang saja, ini saya tidak bisa rasa, makanya saya makan terus yang ini. Saya tidak tahu kalau ini manis atau tidak, itu hanya selera. Atau enggak, itu masalah memang fisikal, komplikasi dari diabetes mellitus. Pemahamannya adalah saat kadar gula darah tinggi pada orang diabetes mellitus, darah akan menjadi lebih kental. Nah, ada satu perubahan molekuler dalam pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya penyumbatan di pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, kalau yang kecil-kecil contohnya di mata, pembuluh darah kecil, kapiler tersumbat, dia akan menjadi penurunan daya lihat, kabur. Kalau di kapiler di ujung-ujung jari, di situ akan tersumbat, akan nekrosis di bagian-bagian ujung. Nah, di ujung-ujung jaringan itu, di kulit kita, ada yang namanya saraf free nerve ending. Free nerve ending itu adalah saraf penerima rangsangan nyeri. Saat Anda memegang sesuatu yang kasar, Anda akan rasa ini kasar, ini halus. Itu ada fungsinya dari saraf-saraf di ujung. Nah, khusus penerima rangsangan nyeri adalah namanya free nerve ending. Makanya orang kalau diabetes, saat tertusuk jarum, tertusuk di kaki, itu sering tidak bisa terasa nyerinya. Atau lukanya tidak sering terasa. Karena nerve atau saraf yang di situ sudah mati, gitu, ikut mati. Begitu juga dengan di lidah. Kemungkinan besar tersumbat di lidah dan saraf-saraf indera perasa di dalam lidah itu akan berkurang fungsinya. Makanya mereka tidak akan terasa lagi ini manis, agak lebih kebal. Tapi saya bilang lagi, antara dua. Memang fisikal komplikasi dari penyakitnya atau selera yang dikamuflase. Dia pengen tapi mengatakan bahwa sudah tidak terasa lagi yang manisnya, makanya dimakan. Antara itu dua saja sih. Oke, baik. Dan sehubungan dengan masih di makanan nih ya, kentang katanya ini merupakan sumber karbohidrat yang baik ya. Tapi kenapa ada yang mengatakan bahwa tidak boleh makan kentang goreng nih, oleh karena khususnya bagi mereka yang
sudah terkena diabetes tipe 2 ini. Kenapa alasan? Kentang sama kentang rebus sama kentang goreng, ada kentang bakar. Ya kalau kita orang Indonesia makan nasi ya jarang makan kentang. Tapi kalau orang di luar mungkin, luar negeri kayak dunia barat sering pakai mashed potato atau apalah. Cuman yang saya mau katakan di sini, tadi saya sudah bilang antara makanan manis yang berserat sama makanan manis yang reguler. Nah ada juga kalau kita bisa cari di internet banyak sekali akan tampilkan produk-produk makanan yang memiliki high glycemic index atau indeks glikemi, indeks gula yang tinggi. Ada juga makanan yang makanan dari yang tinggi serat atau buah-buahan, sayur-sayuran dia punya kadar gula itu tinggi. Itu susah untuk dimakan oleh orang diabetes. Nah, di sini khususnya tadi di-mention kentang. Kentang itu sama persis dengan nasi putih. Nasi putih dan kentang indeks glikeminya berada di angka 78. Indeks glikemi di atas 60 itu sudah dikatakan bahwa itu memiliki indeks glikemi tinggi dan tidak direkomendasikan untuk penderita diabetes. Karena pada saat dimakan, glukosa sederhananya itu sangat tinggi dan itu bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Nah, sekarang ditanyakan, kentang goreng bagaimana? Nah, kentang biasa saja tinggi kadar gulanya, apalagi digoreng. Digoreng ini ada yang namanya lemak trans atau trans fat. Nah, ini lemak yang tergolong dalam kategori lemak jenuh. Lemak jenuh salah satunya adalah lemak trans. Nah, lemak trans ini berada di minyak goreng, kalau bisa dikatakan minyak goreng sintetis. Apakah saya salah bilang ini lemak sintetis? Produk-produk minyak goreng yang dibuat pabrikan karena sudah terikat dengan ion hidrogen. Nah, di situ akan ada namanya trans fat atau lemak trans. Dan lemak trans ini dapat mempengaruhi sensitivitas dari insulin. Jadi insulinnya akan jadi lebih kebal lagi kalau ini sudah indeks glikeminya tinggi dari kentang, digoreng pakai lemak trans fat itu, jadi double. Gulanya tinggi, terus sensitivitas insulinnya akan terpengaruhi gara-gara ada lemak trans ini. Jadi kalau mau dikatakan, apakah benar kentang goreng itu berbahaya untuk orang diabetes mellitus? Dibandingkan kentang rebus, kentang biasa, kentang goreng menurut saya lebih mempengaruhi di diabetes mellitus. Tapi ingat, apakah saya emang tidak bisa makan sama sekali? Tentu tidak. Kita bisa makan tetapi dalam porsi yang normal atau porsi yang saya bisa mengukur lah berapa banyak yang saya bisa makan. Jangan sampai 2 piring kentang goreng yang saya makan. Seperti itu. Oke, baik. Juga ada nih yang mengatakan ya, yang sehubungan dengan pola makan dalam artian jam makan. Katanya jam makan yang tidak teratur bisa menyebabkan terkena diabetes tipe 2 ini. Apa tanggapannya? Bukan cuman pola, kontennya juga, berapa banyak juga, itu semua berpengaruh. Intinya di diabetes mellitus adalah seberapa banyak yang kamu makan, itu harus dikeluarkan menjadi energi. Kalau Anda makan banyak terus Anda jarang bergerak, akan tertumpuk, itu intinya. Nah sekarang kalau seandainya kita makan di pagi hari, apakah gula yang kita makan di pagi hari tidak akan digunakan? Kecuali Anda tidur sampai sore tidak akan digunakan. Tapi kalau Anda punya aktivitas di pagi hari, otomatis apa yang Anda makan di pagi hari akan digunakan. Nah sekarang kalau saya makan malam, kapan saya akan gunakan itu? Tidak kan? Otomatis akan tertumpuk di dalam darah. Oh, ada orang bilang, kan nanti saya akan makan, saya akan bekerja paginya. Emang paginya kamu tidak makan? Nah itu kan, seperti itu konteksnya. Jadi menurut saya kalau seandainya paginya nanti kamu makan, malamnya kamu makan, yang di malam itu tidak akan terpakai. Dan bagaimana jadinya kalau orang diabetes mellitus? Tapi apakah orang diabetes mellitus itu tidak boleh makan waktu malam? Bisa, tetapi dikontrol dengan cara porsinya dibuat sedikit, atau jenis makanannya dirubah. Kayak makanan yang ada gulanya, tetapi gula yang tinggi serat. Contohnya gula yang tinggi serat adalah, di sini banyak sih di Sulawesi Utara, banyak pepaya. Itu bagus sekali tinggi seratnya. Ya kalau ada orang bilang, saya juga makan rambutan kok. Ya rambutan kalau 5 kilo. Apakah itu bagus untuk orang diabetes mellitus? Tidak juga, karena terlalu banyak kadar gulanya di dalam buah tersebut. Intinya pola juga bisa mempengaruhi kalau polanya itu salah. Oke, jadi seharusnya itu makannya harusnya pagi, bukan makan banyaknya di malam hari. Karena pagi yang disebut breakfast, break the fast. Betul, dan akan digunakan setelah itu. Benar, oke. Baik, sehubungan dengan makanan tadi kita sudah bahas, bagaimana dengan minuman? Apa aja minuman yang seharusnya dihindari?
Sama saja konteksnya. Minuman juga kalau Anda rasa minuman itu manis berarti kadar gulanya tinggi. Contohnya soft drink. Saya tidak melabel soft drink yang mana. Kalau Anda rasa itu manis, pasti di situ ada kandungan gulanya. Dan ya kalau kita perhatikan juga minuman yang tinggi soda atau gula itu bukan hanya di gula saja yang ada efeknya, tapi juga giginya bisa keropos, banyak juga efeknya. Tapi karena kita highlight di sini gula, minuman-minuman yang terasa manis itu kadar gulanya tinggi. Jangankan soft drink, buah saja kita makan utuh sama kita buat jus itu beda kandungan gulanya. Pada saat buah itu dihancurkan menjadi jus, itu pecahan gula sederhana itu lebih gampang diserap dan lebih sederhana, lebih gampang dicerna gulanya dibandingkan yang kita makan utuh. Jadi kalau seandainya saya diabetes, di sini ada contohnya pepaya. Pepaya saya makan langsung sama pepaya yang saya blender atau saya jus. Saya akan pilih makan langsung karena penyerapan gulanya akan lebih pelan dibandingkan yang sudah saya jus. Karena sudah terpecah karbohidrat atau gulanya di sana dan lebih cepat untuk diserap oleh tubuh. Jadi apakah itu tidak sehat juga? Saya bisa dibilang saya akan lebih pilih makan utuh dibanding jus. Tapi saya tidak mendiskriminasi untuk makan jus pepaya itu ya. Jadi nanti akan dipotong lagi frame saya ini dibilang bahwa oke, jus ini tidak bagus. Bukan itu konteks saya. Saya hanya mengatakan bagi penderita diabetes akan lebih cepat diserap gula saat di jus dibandingkan yang kita makan utuh. Jadi kalau ada pepaya ya makan utuh saja, jangan di jus, tunggu jus baru dimakan. Nah itu. Bagaimana dengan konsumsi susu? Susu. Nah ada juga susu. Susu juga memang ada susu yang tidak ada gulanya, yang bisa dikatakan tidak gulanya. Tapi susu mungkin kalau seandainya dia susu kedelai, yang di situ kan fibernya, seratnya tinggi kan, di situ pasti efek bagusnya lebih banyak dibandingkan yang dari produk hewani. Saya tidak pro vegan di sini ya. Saya hanya pemahaman yang saya temukan saja kalau di susu. Dan susu kemasan juga kan sudah ada, kalau kita pintar-pintar kita cek komposisinya di situ sudah tertera kandungan gulanya. Kita lebih bijak saja, lebih pintar lagi untuk melihat kemasan kandungan apa yang ada di dalam. Berbicara soal kemasan ya, ada juga produk-produk yang suka menuliskan zero sugar. Apakah ini patut untuk kita percaya lalu kita berikan kepada mereka yang memiliki masalah dengan insulin? Saya rasa di sini untuk penderita diabetes itu jarang terdapat di kalangan muda dan anak-anak. Di sini kebanyakan diabetes mellitus didapati di masyarakat yang dewasa sampai tua, di mana konsumsi untuk soft drink itu menurut mereka itu sudah mulai berkurang. Tapi kalau seandainya ada yang seperti itu, kenapa kita harus minum itu? Pertanyaannya, kenapa kita harus minum yang zero-zero itu? Kalau seandainya dia juga tidak terlalu manis, kan? Mending saya minum air putih saja. Kalau dia bilang zero sugar, ya sudah, bisa diminum. Dibandingkan yang soft drink yang ada sugarnya. Kalau mau disuruh pilih, oh ini kan zero sugar, ya sudah. Kalau kamu compare dengan yang ada sugarnya, mending minum itu. Tetapi kalau perbandingannya dengan air putih, mending Anda minum air putih dibandingkan itu. Kalau cuma pelepas dahaga ya silakan, itu terserah Anda. Itu saja sih konteksnya. Jadi intinya kalau ada pilihan yang lebih baik ya. Baik, ngapain mau ambil yang itu gitu. Kecuali ya, contohnya yang zero sugar itu di-compare dengan jus pepaya, ya sudah jus pepaya saja, ngapain yang zero sugar itu. Baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya sehubungan dengan makanan. Kita akan bahas hubungan dengan olahraga, tapi setelah jeda ya. Baik, kita akan sudahi dulu sesi kali ini ya. Baik. Dan sahabat Live, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap setia bersama Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali ke narasumber kita, Sir Friendly Pitoy, masih dengan topik lawan diabetes tipe 2.
Baik, Sir Andy ya ini. Saya ingin bertanya, apa ada evidence based yang menyatakan bahwa makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu lebih baik untuk dikonsumsi untuk mereka yang sudah menderita penyakit diabetes tipe 2 ini? Saya sangat senang pertanyaan seperti ini karena saya sekarang hidup dalam lingkungan akademik. Dimana kalau lingkungan akademik, kalau saya mengajar ke mahasiswa harus ada approval. Bukti nyata dulu. Sebelum saya menceritakan kepada mahasiswa harus ada bukti nyata dulu ini sudah terjadi atau experience yang dilakukan. Nah, salah satunya dalam bentuk penelitian atau research. Nah, ada banyak sekali. Saya tidak muluk-muluk ambil contohnya referensi yang dari jurnal. Ada kan jurnal berbayar yang kitanya tidak bisa akses. Tapi yang paling gampang kalau milenial atau orang yang melek teknologi bisa search di Google Scholar. Banyak sekali yang meneliti tentang fibers atau vegetables atau buah-buahan, fruits. Nah, efek dari atau fungsi dari buah-buahan dan sayur-sayuran ini bagi penderita diabetes. Ada penelitian contoh yang paling saya senang sekali. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Azif di India. Itu dilakukan penelitian kepada penderita diabetes mellitus. Mereka memberikan makanan-makanan, bukan memberikan, pola hidupnya yang menggunakan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan dibandingkan dengan yang masih mengkonsumsi nasi dan daging-daging yang lebih dominan ya. Bukan saya bilang mereka tidak makan sama sekali, tapi lebih dominan ini ya. Ditemukan bahwa kadar gula darah bagi penderita yang mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan atau fibers itu lebih rendah dibandingkan yang masih mengkonsumsi produk hewani dan karbohidrat kompleks. Nah, itu ditemukan. Dan yang lebih lanjut ditemukan juga bahwa di sana dikatakan bukan hanya gula darah, tetapi untuk perbaikan sel-sel itu lebih cepat bagi mereka yang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada juga penelitian yang dilakukan kalau tidak salah di Korea. Mereka melakukan pencobaan, ini bukan di kalangan penderita diabetes, tapi masyarakat normal. Mereka melakukan percobaan beberapa bulan gitu, diberikan makanan normal, tetapi di awalnya itu dikasih makan sayur dan buah duluan. Nah, dilakukan percobaan. Sangat signifikan terjadi penurunan kadar gula darah bagi semua yang mengkonsumsi buah dan sayuran lebih dahulu. Nah, itu evidence yang ditemukan yang bisa menjadi dasar bahwa saat kita mencegah agar supaya tidak jadi diabetes bisa, dan pada saat kita sudah jadi diabetes juga, menggunakan itu sangat dianjurkan bagi penderita diabetes untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dibandingkan yang masih mengkonsumsi karbohidrat kompleks atau produk-produk hewani. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kita jadinya tahu lebih baik untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan terlebih dahulu yang tinggi serat ya. Iya. Tapi ingat, kontennya dan banyaknya jumlahnya harus dibatasi. Jangan sampai makan sayur atau buah, rambutan saya bilang tadi 5 kilo. Itu kan efek juga. Harus juga ingat-ingat ya, kadar gulanya jangan sampai melambung tinggi. Iya, betul sekali. Sehubungan dengan mengontrol agar tidak melambung tinggi itu harus ada gerak fisik. Nah, untuk gerak fisik atau olahraga jenis apa yang baik untuk dianjurkan bagi mereka yang sudah terkena diabetes tipe 2? Tadi kita sudah bicara mengenai apa yang kita masukkan. Gula yang kita masukkan tadi sudah bisa terkontrol berdasarkan makanan yang kita pilih. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur di dalam dan tinggi, bagaimana cara untuk mengeluarkan? Saya bilang tadi gula adalah akan habis kalau itu diubah menjadi energi. Nah, perubahan energi itu akan terjadi, dirubah menjadi energi akan terjadi pada saat kita bergerak. Saat saya berbicara ini, banyak sekali energi yang saya keluarkan. Dari mana energi tersebut? Dari gula yang saya makan tadi siang. Ya. Nah, kalau saya tidak makan malam ini dan saya berbicara terus, pasti akan habis gulanya dan saya akan pingsan sebentar malam. Nah, ini ilustrasi yang simple di saya. Nah, saat kita beraktivitas, entah saya bergerak seperti ini, saya berbicara, itu energi terjadi dan gulanya akan semakin lama semakin sedikit. Akan mubasir, gulanya menurun kalau masih ada konsumsi makanan terus. Gula akan tetap sama saja. Nah, sekarang kalau kita sudah stop makanannya dan kita exercise, gulanya akan turun. Nah, ada rekomendasi exercise. Bagi yang saya mau katakan di sini, bagi penderita diabetes, sangat cocok direkomendasikan untuk melakukan exercise yang moderate. Ada yang berat, vigor itu ada yang berat, intensnya sampai melompat-lompat. Ada yang moderate itu
dia intensitasnya kayak aerobik, di mana kaki satu masih berada di tanah, kaki satu sudah tidak di tanah. Jadi tidak dua-dua kaki di tanah dan tidak dua kaki ada di udara. Jadi kaki satu harus di tanah, satu terangkat. Nah itu aerobik. Dan senam aerobik itu digunakan, dikembangkan berdasarkan kerja kita sehari-hari. Ada yang mencangkul, kalau kita perhatikan senam aerobik ada yang mencangkul, jalan kaki, jalan sehat, ada yang mencuci pakaian. Apakah saya harus, kalau bisa dikatakan, jadi kalau saya harus senam aerobik, berarti saya harus beli dong senam aerobiknya. Kan mahal untuk beli senamnya kan. Tidak perlu senamnya, aktivitasnya yang dilakukan. Karena senam aerobik itu terdiri dari gerakan-gerakan rumahan. Anda menyapu, Anda mepel, itu sedang melakukan aktivitas senam aerobik di rumah. Anda jalan sehat saja pagi-pagi itu termasuk aerobik. Nah, ada juga satu gerakan atau aktivitas itu low. Tapi itu tidak disarankan karena tidak mengkonsumsi gula yang terlalu banyak. Nah, moderate ini sangat dianjurkan bagi penderita diabetes. Karena kalau pakai yang berat, yang figur tadi, itu bisa terjadi pemecahan lemak menjadi gula. Saat dia terjadi pemecahan lemak menjadi gula, katalis di situ, gula darahnya at least akan lebih meningkat. Jadi supaya tidak terjadi pemecahan otot lemak jadi gula, pakailah yang moderate. Nah, pemerintah Indonesia mengeluarkan satu senam yang namanya senam kaki diabetes. Kebetulan senam kaki diabetes itu saya gunakan di skripsi saya, S1 dan tesis saya meneliti tentang itu juga. Dan itu sangat cocok bagi lansia juga. Selain diabetes, ke lansia juga sangat cocok. Nah, bagaimana jadinya lansia yang diabetes lebih cocok lagi kalau gunakan itu. Gerakan itu hanya gerakan bagian paha ke bawah. Karena orang diabetes banyak sekali komplikasi di kaki, kapiler di kakinya itu yang tersumbat-sumbat, jadi ada gerakan-gerakan kaki yang dilakukan pakai koran, dan itu sangat fun. Sehingga orang-orang lansia melakukan itu sangat enjoy. Mereka melakukan bikin bola pakai kaki dari koran. Nah, itu secara tidak langsung itu sedang melakukan aerobik di kakinya. Nah, saya rekomendasikan melakukan exercise yang moderate, salah satu senam aerobik. Kalau tidak bisa senam aerobik, ya lakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Itu contoh. Untuk kita mengetahui bahwa kita sedang berada di fase moderate ini, seberapa lama harus kita lakukan gerakan-gerakan yang sudah disebutkan tadi? Ada penelitian yang dilakukan oleh Seiko dan teman-teman di Korea. Dianjurkan, mereka bukan dianjurkan, mereka melakukan penelitian untuk senam moderate. Dan paling cocok sekali ini dilakukan senam moderate itu 1 hari 30 menit. 1 hari 30 menit di pagi hari lah, bangunnya jam 6 kan. Ya sudah, kalau diabetes ya senam-senam lah selama 30 menit setiap hari. Ada orang yang bilang seperti ini, apakah harus rutin? Kalau saya rutin tergantung dari kesibukan saya. Saya sudah menderita diabetes, kalau saya bekerja, sementara saya sedang bekerja, otomatis senam saya harus jadwalkan juga kan. Kalau seandainya saya tiap hari melakukan, tiba-tiba hari ini saya kecolongan karena lembur. Bagaimana saya akan kompensasi? Ya sudah, saya lakukan besok 2 kali lipat durasinya. Apakah seperti itu tidak jadinya naik ke vigorous level? Vigorous itu intens gerakannya, bukan durasinya. Jadi ada juga penelitian yang menyatakan begini, moderate itu dilakukan 1 hari 30 menit. Tetapi kalau Anda sibuk mau bikin 1 minggu itu 3 kali, jadi durasinya akan diperpanjang. Gitu, boleh diperpanjang. Tetapi kayak beda kan gerakan yang begini moderate sama gerakannya yang begini. Beda kan? Itu yang bisa yang tadi yang berat. Tapi yang kalau durasinya dilakukan lebih lama itu bisa. Tapi jarak harinya yang berbeda. Seperti itu. Baik. Saya ingin bertanya, apakah seseorang dengan obesitas itu memiliki resiko lebih tinggi terkena DMT tipe 2 ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang mewakili dari penyebab DMT tipe 2. DMT tipe 2 ini adalah kejadian di mana saya sudah bilang tadi, saat gula kita makan, diserap, dicerna di lambung, di usus dia serap, masuk ke dalam peredaran darah. Saat dia masuk ke dalam peredaran darah, dia akan dibawa ke sel-sel tubuh. Saat dia sampai di depan sel-sel tubuh, dia akan masuk ke dalam sel tubuh untuk dirubah jadi energi agar supaya kita bisa bergerak. Saat dia mau masuk ke dalam sel, pankreas akan mengeluarkan kuncinya, yaitu insulin.
Pankreas akan respon, oh di dalam darah ada gula, saya harus keluarkan insulin saya supaya dia bisa masuk ke dalam sel. Nah di sel ini ada reseptor penerima insulin. Saat itu masuk ke dalam reseptor insulinnya, pintu untuk menerima gulanya akan masuk dan terjadilah proses pembakaran di dalam. Sekarang bagi penderita atau bagi masyarakat pada umumnya yang memiliki masalah berat badan yang berlebihan ini. Di situ ada yang namanya bagi orang yang obesitas, ada, nah saya mau sebutkan dia punya hormon agak terlalu sulit dimengerti bagi masyarakat awam, tapi ada hormon kalau di Indonesia kan dia itu hormon pembuat radang, iritasi di jaringan-jaringan yang tercipta gara-gara ini karena lemak terlalu tinggi dalam tubuh. Satu juga ada hormon leptin juga yang diproduksi di sana. Itu adalah hormon-hormon yang mengganggu sensitivitas itu insulin tadi untuk membuka kunci di sel agar supaya gula bisa masuk. Nah, di situ ada reaksi-reaksi ion-ion yang berubah dikarenakan berat badan kita semakin lama semakin tinggi, obes dikatakan ya, obesitas, dan hormon itu akan keluar. Akhirnya insulin ini tidak sensitif lagi untuk membuka pintu agar supaya gula masuk. Nah, ini terjadi pada umumnya di penderita diabetes mellitus tipe 2. Saat itu insulin tidak bisa masuk, otak kita akan berespon ke pankreas. Bro, kamu kurang mengeluarkan insulin, padahal cukup. Jadi insulinnya, pankreasnya akan mengeluarkan terus insulinnya. Lama-kelamaan akan semakin banyak ini insulinnya akan dikeluarkan. Ada satu saat di mana reaksi kompensasinya menurut otak ini pankreas kurang mengeluarkan insulin, ini pankreas akan aus. Dengan cara apa? Ada satu mekanisme di mana saat insulin ini tertumpuk, dia akan menyerang balik si pankreas. Ada reaksi di sana yang mengakibatkan pankreas ini akan gagal memproduksi insulin lagi. Saat dia gagal memproduksi insulin, jadi case-nya sama kayak tipe 1 jadinya. Ada pankreas tetapi sudah tidak menghasilkan yang jumlah banyak insulinnya. Disitulah peran obat insulin akan digunakan. Mengkonsumsi obat seperti obat tablet, ada fungsinya yang kayak obat yang kita minum, dia membuat usus, kamu kalau ada gula yang masuk, kamu jangan serap. Ada obat kayak contoh metformin. Saya sudah bilang label merek, tapi ya obat-obat lah, obat gula ya. Ada obat yang fungsinya yang kayak sensitivitas insulin ditingkatkan, atau reseptornya lebih ditingkatkan. Nah itu ada juga obat insulin seperti itu. Ada obat insulin yang disuntikan di subkutan untuk mewakili kekurangan insulin tadi dikarenakan penyakitnya sudah menahun, akibatnya insulin kurang diproduksi dan akhirnya di-replace dengan insulin buatan. Kompleks untuk masalah obat. Makanya saya bilang itu harus konsultasi dengan dokter keluarga. Kalau pakai BPJS atau apa, ada konsultasi dokter keluarga. Tapi kalau belum sampai tahap itu, masih bisa dikendalikan dengan cara stop mengkonsumsi manis yang berlebihan dan gunakan manisnya di dalam diri Anda itu ke energi. Ini timbang-timbang ini ya di antara yang berenergi dan juga yang memiliki berat badan melebihi yang seharusnya. Nah, ini bagaimana jika seseorang tidak begitu aktif secara fisik, tapi dia memiliki ukuran tubuh yang ideal? Apakah memiliki resiko terkena atau dapat diabetes tipe 2 ini akan sama dengan mereka yang justru berbadan besar yang kita sebut obesitas tetapi geraknya banyak? Jadi intinya begini, orang kurus tapi dia malas bergerak, sama orang yang gemuk dan dia sering bergerak. Nah, ini bukan mitos tapi ini fakta, ada seperti itu. Sekarang saya bahas case dulu orang yang kurus yang malas bergerak. Itu sudah cocok, dia kurus malas bergerak ya sudah cocok. Tetapi kalau begitu terus akan ada di mana ditambahkan dengan dia suka makan, lama-kelamaan akan bisa besar badannya. Saat dia bisa besar, disitulah peluang untuk risiko diabetes akan terjadi. Nah sekarang, orang yang gemuk, tapi dia aktif. Nah, kalau dia tidak aktif akan lebih gemuk lagi. Karena kadar gulanya kalau dia tidak gunakan akan disimpan jadi lemak dan daging kan. Disimpan di hati dan lemak, dan akhirnya akan jadi semakin besar. Nah intinya dari pertarakan kita, saya sudah tahu badan saya ini agak lebih besar. Otomatis saya harus
mengeluarkan energi yang lebih supaya lebih kurus lagi. Kalau saya tidak gunakan akan lebih melar. Itu memang kodratnya seperti itu. Tetapi kita harus periksakan lagi karena ada beberapa faktor-faktor yang kayak contohnya mungkin hormon tiroidnya yang tidak bekerja, metabolismenya lambat. Saya sudah makan banyak-banyak, tapi saya kurus terus. Atau saya sudah makan sedikit, minum air saja saya jadi daging. Contohnya kan seperti itu. Coba periksa metabolismenya di hormon tiroidnya. Mungkin ada bermasalah. Tapi kalau seandainya normal-normal saja, ya sudah kodratnya seperti itu. Kalau orang merasa bergerak pasti akan gemuk. Kalau orang yang rajin bergerak pasti akan lebih slim. Nah, resikonya terjadi di mana? Saat orang kurus ini dan dia malas bergerak dan dia konsumsi gula terlalu banyak, itu akan beresiko jadi diabetes. Jujur saja, saya ada pengalaman kerabat saya yang dia berhenti merokok. Dia berhenti merokok, dia gantikan dengan permen. Jadi sehari itu bisa habis 10-20 permen. Karena kebiasaannya setelah makan, pengen merokok, jadi dia gantikan dengan permen. Dia tidak gemuk, tiba-tiba dia langsung kena diabetes. Karena konsumsi gula yang terlalu banyak. Jangankan di umur 40, teman saya ada yang umur 30-an sudah kena diabetes. Karena pola hidup atau lifestyle-nya bermasalah, tidak dalam batas normal. Jadi konsumsi gula itu jelas-jelas tidak baik ya, karena bisa meningkat dengan cepat ya. Betul, kalau saya sudah kelebihan makan gula, saya harus beraktivitas, itu intinya. Iya, bagaimana penjelasannya sehubungan dengan salah satu tips yang sering dibagikan bagi mereka yang memiliki diabetes tipe 2 ini adalah selalu simpan gula-gula di dalam tas mereka. Bagaimana tanggapannya? Kali itu, ini saya tidak bisa sangkal, harus. Kalau saya harus, ini emergency, pertolongan pertama pada diabetes mellitus. Yang kita tidak sadar bahwa kalau disebut orang diabetes mellitus, orang berpikir gula darahnya tinggi, harus direndahkan. Betul, harus direndahkan. Tetapi orang lupa, kadang kecolongan terlalu rendah. Saya mau katakan di sini, gula darah tinggi sama gula darah rendah lebih berbahaya gula darah rendah. Karena pada saat gula darahnya habis, disitulah kita berhenti untuk hidup. Nah, itu sering terjadi bagi penderita diabetes yang menggunakan obat. Tetapi dia tidak kontrol. Saat dia gunakan obat dan tidak terkontrol, akhirnya turun terus, dia pakai obatnya terus. Nah, saat dia turun itu kadar gula, dia bisa pingsan. Nah, disitulah penderita diabetes harus, at least lah di rumah ada permen untuk emergency case saat terjadi pusing, kekurangan gula, pada saat diukur, ini tinggal contohnya 40, 50 kadar gulanya. Harus makan gula atau minum air gula. Nah, saya rekomendasikan juga bagi kita semua, kalau seandainya memiliki riwayat atau memiliki penyakit diabetes mellitus, belilah device portable yang bisa cek sendiri. Karena sudah terjangkau lah sekarang untuk device tersebut dan bisa digunakan terus-menerus tiap hari. Supaya kita bisa cek saat kita mengkonsumsi obat, kita bisa cek ini tidak berbahaya untuk kita. Kadar gulanya 100. Otomatis itu normal. Saya minum obat contohnya. Saat minum obat turun jadi 50. Siangnya jadi 50 lagi. Apakah saya minum obat? Kalau saya minum obat turun lagi. Nah, itulah waktunya untuk makan gula. Saat makan gula 2 jam setelah makan periksa lagi. Sudah normal. Otomatis hentikan itu makan gula. Itulah fungsinya permen dalam tas orang penderita diabetes mellitus. Baik, tapi ingat ya, bukan karena ada permen, jadinya ingin makan kapan saja. Itu hanya untuk emergency case ya. Betul. Baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta. Mitos atau fakta yang pertama, orang dengan diabetes karena bisa condong memiliki ketidakstabilan level gula darahnya, takut gula darahnya bisa drop dengan tiba-tiba, maka sebaiknya katanya jangan olahraga. Mitos itu adalah malas. Malas, alasan ya. Iya, cari alasan itu. Berikutnya mitos atau fakta, kalau penderita DM tipe 2 merasa baik, itu artinya diabetes sudah terkendali tanpa perlu memeriksakan diri. Harus, itu mitos, harus periksakan diri. Gimana tahu ya kalau tidak periksakan diri. Seperti yang saya bilang tadi, tiba-tiba dia pingsan. Iya, benar. Berikut yang terakhir, merokok hanya berdampak pada paru-paru, tidak ada hubungannya dengan diabetes. Ini sangat mitos. Dikarenakan banyak juga penelitian yang menemukan bahwa di dalam kandungan rokok itu ada namanya nikotin. Nikotin itu memiliki efek pada insulin. Nah, insulinnya tidak akan sensitif.
Peluang besar untuk sensitif itu untuk tidak sensitif sangat besar. Jadi saya katakan mitos karena rokok bisa mengakibatkan insulin tidak sensitif. Tapi tidak secara langsung jadi tidak sensitif. Faktor resiko, salah satu pendukung untuk tidak sensitif. Oke, baik, luar biasa jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kepada sahabat live sekalian. Sekarang kita akan tutup diskusi kita. Tetapi sebelumnya bisakah saya minta Sir Andy untuk sedikit memberikan closing statement. Apa saja yang penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Oke, bagi penderita diabetes dan belum menderita diabetes, jangan dulu ya yang tidak menderita diabetes. Ingat, apa yang kita makan itu akan kita pertanggungjawabkan dalam tubuh kita. Kalau kita banyak makan gula, otomatis kita harus juga mengeluarkan gula tersebut dengan cara exercise. Bagi penderita diabetes mellitus, ingat, bukan gula darah yang tinggi yang berbahaya, tetapi gula darah yang rendah. Tidak selamanya orang diabetes mellitus bermasalah dengan gula darah tinggi. Masalah terbesar adalah pada saat dia drop dan tidak dikontrol, tidak dicek. Itu bisa sampai pada kematian. Jadi intinya di sini, pada saat terjadi diabetes mellitus diperlukan balance. Sebelum terjadi diabetes mellitus juga dibutuhkan balance. Jadi apa yang kita makan kita harus pertanggungjawabkan dengan cara gunakan yang kita makan tersebut. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya. Itu artinya kembali lagi ke temperance kita. Benar sekali. Kita harus menjaga keseimbangan. Betul. Baik, kita akan sudahi atau menutup diskusi kita pada saat ini. Tetapi bisakah saya minta kita tutup dengan doa? Bisakah saya minta Sir Andy untuk pimpin kita dalam doa? Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat pertemuan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Sehingga kami dapat membahas tentang satu penyakit yaitu diabetes mellitus. Ya Tuhan, kami yakin apa yang akan kami lakukan pada saat kami menderita penyakit ini tidak akan dimampukan secara manusia. Tetapi kami yakin Roh Kudus yang berasal dari Tuhan dapat menyanggupkan kami untuk mempertanggungjawabkan keabah yang Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah apa yang kami makan itu bisa kami pertanggungjawabkan dengan aktivitas kami, dan biarlah yang manis-manis yang berada di tubuh kami ini bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang berada di luar sana. Biarlah Tuhan mau memberkati untuk kegiatan kami selanjutnya. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Sir Andy yang sudah sedia selalu untuk menjadi narasumber, meluangkan waktu, bagi juga ilmunya yang luar biasa. Saya percaya sahabat live sudah banyak belajar dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Sir Andy dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Oke. Berikut kami juga tidak lupa untuk ucapkan terima kasih kepada sahabat Live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia menyaksikan program live hingga di penghujung episode ini. Jika kiranya Anda merasa terberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube Cornelius Media Official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikian perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Salam sehat.